Baik, apa itu perseptron? Perseptron adalah suatu metode jaringan saraf tiruan sederhana yang menggunakan algoritma training untuk melakukan klasifikasi secara linear. Perseptron ini dapat melakukan klasifikasi data secara sederhana, di mana kita mengklasifikasikan data yang masuk dalam klasifikasi serta data yang tidak masuk dalam klasifikasi atau misklasifikasi. Nah, bagaimana dengan algoritma perseptron? Yang pertama, kita harus inisialisasi semua inputan, matriks, vektor, target, dan learning rate. Selanjutnya, kita melakukan pengecekan semua vektor yang misklasifikasi dengan rumus sebagai berikut. Bisa juga kita menggunakan rumus aktivasi sebagai berikut. Kemudian, jaringan terdiri dari beberapa unit masukan ditambah sebuah bias dan memiliki sebuah unit keluaran. Hanya saja, fungsi aktivasi merupakan fungsi biner tetapi memiliki kemungkinan nilai min 1, 0, atau 1. Dengan ketentuan untuk suatu harga threshold atau harga batas theta yang ditentukan sebagai berikut. A, Fn sama dengan 1, N lebih dari theta, 0, N kurang dari. Apa itu logistik regresi atau regresi logistik? Logistik regresi merupakan jenis regresi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel dari variabel satu dengan variabel lainnya. Regresi logistik memberikan deskripsi data antara hubungan dependen variabel biner satu dengan dependen variabel biner lainnya, dan ada nominal, ordinal, atau ratio level independent variabel. Nah, tujuan dari regresi logistik yaitu yang pertama adalah menghitung peluang. Persamaan yang diperoleh dari proses regresi logistik dapat digunakan untuk menghitung peluang seseorang di luar responden yang termasuk dalam penelitian, dan yang kedua, melihat karakteristik. Melihat karakteristik ini sering digunakan untuk melihat perbedaan karakteristik antara dua kelompok. Untuk melihat karakteristik ini biasanya membahas nilai output di masing-masing variabel bebas. Dan yang ketiga yaitu faktor yang berpengaruh. Faktor yang berpengaruh yaitu dapat melihat faktor atau variabel bebas yang berpengaruh. Nah, logistic regression yaitu kita ibaratkan seperti penalti, yang dimana yang merah ini adalah penalti dan yang biru ini adalah penalti. Nah, di kedua ini kita akan menemukan error sebanyak seperti ini. Setelah kita benarkan errornya setelah penalti tersebut dipisahkan, dipindai dan diputar, dan didapatkan error yang sedikit pada regresi logistik regresi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gradient descent. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu itu apa optimasi. Optimasi pada neural network merupakan algoritma yang dapat mencari nilai optimal, baik itu dengan meminimalkan atau memaksimalkan fungsi objektif atau fungsi kesalahan. Sederhananya, output dari semua proses perhitungan dalam neural network dipelajari dan diperbarui ke arah solusi yang optimal, yaitu dengan meminimalkan kerugian dengan proses training. Pada umumnya, optimasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu algoritma optimasi order pertama, yaitu menggunakan nilai gradient, dan algoritma optimasi order selanjutnya yang menggunakan Hessian. Gradient merupakan nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y atau ordinat dengan komponen X atau absis.
Gradien di sini merupakan nilai kemiringan suatu fungsi, yaitu tingkat perubahan parameter terhadap jumlah parameter lain. Secara matematis, gradien dapat digambarkan sebagai turunan parsial dari serangkaian parameter terhadap inputnya. Semakin banyak gradien, maka semakin curam lerengnya. Gradien descent juga digambarkan sebagai iterasi yang digunakan untuk menemukan nilai optimal dari parameter dengan menggunakan kalkulus untuk menemukan nilai minimum. Gradient descent digunakan untuk pembaruan bobot dalam neural network dengan cara meminimalkan loss function. Proses gradient descent ini terjadi pada fase backpropagation. Pengertian dari gradient descent adalah proses yang terjadi pada fase backpropagation di mana tujuannya adalah untuk secara terus-menerus mengubah gradien parameter model dalam arah yang berlawanan berdasarkan bobot atau weight, memperbarui secara konsisten hingga kami mencapai fungsi global minimum. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci kembali mengenai gradient descent ini secara tertulis. Yang pertama, kita harus memikirkan pokok pikiran utama untuk men-setting atau mengatur network atau jaringan. Kemudian, bagaimana kita mendistribusikan error atau bagaimana mencapai minimum error atau achieve the lowest loss. Dengan cara mengatur atau men-setting bobot atau weights yang ada pada jaringan saraf tiruan. Secara matematis, dapat kita tulis seperti ini. Pada rumus bilangan secara matematis, terdapat kata Armin. Armin J-W. Yang artinya Armin nilai dari J-W. Armin ini artinya bagaimana bisa kita mencari nilai minimum dari nilai fungsi JW yang mana dicapai nilai minimumnya dengan mencari nilai dari bobot atau weights. Lalu, selanjutnya, kita dapat mengetahui nilai W atau weights itu merupakan nilai dari W0, W1, dan W seterusnya. Sehingga kita dapat menggambarkan dengan gambar 3 dimensi ini. Dapat kita ketahui bahwa sumbu Y adalah fungsi dari nilai J dengan parameter W0 dan W1. Lalu, pada sumbu X, nilai parameternya adalah W0. Dan selanjutnya itu sumbu Y. Nilai parameternya adalah W1. Misal, kita punya nilai W0 dan W1 yang kita atur secara random. Pada titik nilai fungsi J yang memiliki parameter W0 dan W1 ini, kita dapatkan dengan cara random atau acak. Di mana pada saat proses training, kita ingin supaya nilai fungsi J ini mendapatkan nilai minimal. Sehingga kita harus menggerakkan dari titik awal W0 dan W1 ini ke sebuah lokasi sehingga dapat meminimalkan nilai J. Sehingga kita harus mencari titik minimumnya dari nilai J tersebut. Proses pertama yang harus kita lakukan yaitu menghitung nilai gradiennya, di mana dengan rumus D nilai JW per DW. Sebagaimana kemudian kita ketahui, untuk meminimalkan nilai J, kita harus menggerakkan titik W0 dan W1 berlawanan dengan nilai dari gradiennya. Kemudian, kita ulangi secara terus-menerus sampai nilai dia itu convergence. Atau kita dapat menyebutnya dalam sistem matematika atau nilai matematika itu dengan sebutan global minimum. Di dalam neural network, kita sering menggunakan gradient descent. Terdapat beberapa step by step dari algoritma gradient descent. Yang pertama, kita inisialisasi weight atau W dengan cara random.
Yang kedua, kemudian kita lakukan looping sampai nilainya converge. Yang ketiga, kita harus menghitung nilai dari gradiennya. Yang keempat, kemudian kita update nilai weight-nya dengan cara mengurangkan dengan weight sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sebuah algoritma yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu backpropagation, yang mana kita telah bahas dari materi-materi sebelumnya. Bagaimana cara kita menghitung perubahan kecil yang ada di dalam weight, yang mana perubahan itu mempengaruhi nilai dari fungsi JW atau loss function. Baiklah, misalkan kita ingin melakukan diferensial atau turunan dari nilai fungsi loss function atau nilai fungsi JW kita terhadap nilai dari weight 2 atau DW2. Jadi, dapat kita rumuskan dengan rumus D atau diferensial nilai JW dibagi diferensial nilai W2. Baiklah, dengan alur yang kita bahas sebelumnya, kita dapat ketahui bahwa nilai DJW dibagi DW2 itu akan sama dengan nilai DJW dibagi dengan DY dan dikali DY per DW2. Mulai dari diferensial nilai JW dibagi per DY, kemudian dikali DY, nilai DY dibagi dengan nilai DW2. Lalu, bagaimana dengan DJW1? Lakukan hal yang sama dengan alur yang sebelumnya. Yang pertama, nilai DJW dibagi dengan DW1 akan sama dengan nilai DJW dibagi nilai DY, kemudian dikali dengan DY dibagi dengan DW1. Dibagi dengan DW1. Baiklah, di sini kita harus menjelaskan turunan dari diferensial JW per DW1 itu lebih jelas dengan cara yaitu dengan membreakdown rumusnya. Pada rumus fungsi diferensial DJW per DW1 ini dapat kita ketahui bahwa nilai DJW per DY dikali DY per DZ1 dikali DZ1 per DW1. Di mana dengan cara membreakdown rumusnya itu, kita harus melakukan di setiap weight-nya dari jaringan saraf tiruan yang kita miliki. Yang menjadi masalah adalah ketika kita mentraining jaringan saraf tiruan, kita tidak hanya melakukan untuk satu weight saja. Kita melakukannya untuk semua weight dan kita tidak akan pernah tahu sejauh apa kemudian proses training itu berlangsung. Dan kita tidak tahu seberapa cepat jaringan sistem saraf tiruan ini akan mencapai nilai coverage atau kita dapat menyebutnya dengan nilai global minimum yang kita inginkan. Oleh karena itu, disinilah kita memiliki nilai parameter yang sering kita sebut sebagai learning rate. Apakah itu activation function? Yaitu aktivasi yang berfungsi untuk menentukan apakah neuron tersebut harus aktif atau tidak berdasarkan weighted sum dari input.
Fungsi aktivasi mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama ada sigmoid function. Yang kedua ada tan function. Yang ketiga ada softmax function. Dan yang keempat ada ReLU function. Yang pertama ada sigmoid function. Sigmoid function ini yaitu mengambil bilangan real dan menskalakannya antara 0 dan 1. Bilangan negatif besar menjadi 0, sedangkan bilangan positif besar menjadi 1. Dan sedangkan positif besar menjadi 1. Sigmoid function ini mempunyai rumus, yaitu 1 per 1 plus E pangkat min X. Rentang sigmoid function ini yaitu 0,1. Mempunyai rentang yaitu 0,1. Sigmoid function ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. 1 per 1 plus E pangkat min X. Rentang sigmoid function ini yaitu 0,1. Mempunyai rentang yaitu 0,1. Sigmoid function ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu karena rentangnya 0 dan 1, ini sangat ideal untuk situasi di mana kita perlu memprediksi probabilitas suatu peristiwa sebagai output. Sedangkan kekurangan dari sigmoid function ini yaitu nilai gradien signifikannya untuk rentang min 3 dan 3 tetapi menjadi lebih dekat ke 0 di luar rentang ini yang hampir membunuh dampak neuron pada keluaran akhir. Juga keluaran sigmoid tidak terpusat pada 0, berpusat di sekitar 0,5 dan mengarah pada dinamika zigzag yang tidak diinginkan dalam pembaruan gradien untuk bobot. Berikut adalah alur dari sigmoid function. Yang kedua ada tan function. Tan function ini yaitu mirip dengan sigmoid function tetapi mengambil bilangan real dan menskalakannya antara min 1 dan 1. Ini lebih baik daripada sigmoid function karena berpusat di sekitar 0 yang mengarah ke konvergensi yang lebih baik. Tan function mempunyai rumus yaitu
E pangkat X dikurang E pangkat min X per E pangkat X ditambah E pangkat min X. Rentang tan function yaitu min 1 dan 1, min 1,1. Tan function memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu turunan tan lebih besar dari turunan sigmoid yang membantu kita rentang tan function yaitu min 1 dan 1, min 1,1. Tan function memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu turunan tan lebih besar dari turunan sigmoid yang membantu kita minimalkan fungsi biaya lebih cepat. Sedangkan kekurangan tan function yaitu mirip dengan sigmoid. Nilai gradiennya menjadi mendekati 0 untuk merentang nilai yang luas. Ini dikenal sebagai masalah gradien hilang. Dengan demikian, jaringan menolak untuk belajar atau terus belajar pada tingkat yang kecil. Berikut adalah alur dari tan function. Yang ketiga ada softmax function. Softmax function ini yaitu kombinasi dari beberapa sigmoid yang dapat mengembalikan probabilitas untuk titik data milik setiap kelas individu dalam masalah klasifikasi multikelas. Softmax function memiliki rumus yaitu sama dengan E pangkat ZI per sigma KJ sama dengan 1 dikali E Z pangkat ZJ. Softmax function memiliki rentang yaitu 0, dan memberikan kemungkinan menjadi milik setiap kelas. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak boleh digunakan di lapisan tersembunyi karena kita ingin neuron menjadi independen. Jika kita menerapkannya, maka mereka akan bergantung secara linier. Padahal softmax function ini tidak memiliki alur seperti yang lainnya. Kemudian ada ReLU function. Nah, ReLU function ini yaitu fungsi aktivasi linear yang diperbaiki atau disingkat dengan ReLU function. Nah, ReLU function ini yaitu fungsi linear sepotong-sepotong yang akan mengeluarkan input secara langsung jika positif. Jika tidak,
maka akan menghasilkan 0. Ini adalah fungsi default, tetapi memodifikasi parameter default memungkinkan kita untuk menggunakan ambang batas bukan 0 dan menggunakan kelipatan bukan 0 dari input untuk nilai di bawah ambang batas atau disebut reaksi ReLU. Nah, ReLU function ini memiliki rumus yaitu maksimal dikali 0,x. Sedangkan rentang ReLU function ini yaitu 0,inf. Nah, kelebihan dan kekurangan ReLU ini yaitu kelebihannya, meskipun ReLU terlihat dan bertindak seperti fungsi linear, ini adalah fungsi non-linear yang memungkinkan hubungan kompleks untuk dipelajari dan memungkinkan pembelajar melalui semua lapisan tersembunyi dalam jaringan yang dalam dengan memiliki turunan yang besar. Sedangkan kekurangannya ini yaitu kekurangan ReLU function ini tidak boleh digunakan sebagai lapisan keluaran akhir untuk tugas klasifikasi atau regresi. Aktivasi TAND. Yang ketiga yaitu ada categorical cross entropy description atau entropi lintas kategoris. Ini adalah fungsi kerugian default ketika kita memiliki klasifikasi multikelas. Nah, hal ini membutuhkan jumlah node keluaran yang sama dengan kelas dengan lapisan terakhir yang melalui aktivasi softmax, sehingga setiap simpul keluaran memiliki nilai probabilitas antara 0 sampai 1. CCI ini mempunyai rumus yaitu log loss sama dengan min 1/n sigma n i dikali m j dikali y ij log p ij, di mana Y adalah label aktual dan P adalah distribusi probabilitas prediksi klasifikasi untuk memprediksi kelas J. Nah, CCE ini mempunyai rentang yaitu 0,inf. CCE ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu mirip dengan binary cross entropy, sifat kontinu dari fungsi loss membantu proses pelatihan terkonvergensi dengan baik. Sedangkan kerugiannya yaitu mungkin memerlukan satu vektor yang disandikan panas dengan banyak nilai 0. Jika ada banyak kelas membutuhkan memori yang signifikan atau harus menggunakan sparse kategorial kosentropi dalam kasus ini. Kemudian ada loss function. Loss function atau fungsi kerugian yaitu digunakan untuk mengukur performasi karakteristik kualitas dalam mencapai target, yaitu seberapa besar adanya variasi di sekitar target, lalu hasil yang diperoleh tersebut dievaluasi secara kuantitatif terhadap kerugian-kerugian yang disebabkan oleh varian karakteristik teknik. Nah, loss function yang baik ini adalah fungsi yang menghasilkan error yang diharapkan paling rendah. Loss function ini memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Mean squared error L2 loss, yang kedua binary cross entropy, dan yang ketiga ada
Categorical cross entropy description. Baiklah, yang pertama ada mean squared error L2 loss atau kesalahan kuadrat rata-rata rugi L2. Nah, kerugian MSE ini atau mean squared error ini digunakan untuk tugas regresi. Digunakan untuk tugas regresi. Seperti namanya, kerugian ini dihitung dengan mengambil rata-rata perbedaan kuadrat antara nilai aktual target dan prediksi. Rentang mean squared error ini mempunyai rentang yaitu 0,n. MSE ini mempunyai rumus yaitu MSE sama dengan 1/n sigma n I sama dengan 1 dalam buka kurung Y I dikurang Y I pangkat 2. Nah, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki MSE ini yaitu kelebihannya fungsi kerugian lebih disukai jika distribusi variabel target adalah Gaussian karena memiliki turunan yang baik dan membantu model menyatu dengan cepat. Sedangkan kekurangannya tidak kuat terhadap outlier dalam data atau tidak menghukum prediksi tinggi dan rendah secara eksponensial atau tidak seperti fungsi kerugian seperti MSL atau mean squared logarithmic error loss. Yang kedua ada binary cross entropy. Binary cross entropy atau entropi lintas biner yaitu fungsi loss default yang digunakan untuk tugas klasifikasi biner. Ini membutuhkan satu lapisan output untuk mengklasifikasi data menjadi dua kelas dan rentang output 0,1. Nah, BCE ini membutuhkan satu lapisan output untuk mengklasifikasi data menjadi dua kelas dan rentang output 0 sampai 1 yang harus menggunakan fungsi sigmoid. BCE ini mempunyai rumus yaitu L sama dengan min 1/m sigma m I sama dengan 1 dikali YI dikali log YI, di mana Y adalah label aktual adalah distribusi probabilitas prediksi klasifikasi untuk memprediksi satu kelas dan M adalah jumlah record. BCE ini mempunyai rentang yaitu 0,n. Nah, kelebihan dan kekurangan BCI ini yaitu kelebihannya mempunyai sifat fungsi kerugian yang berkelanjutan, membantu proses pelatihan terkonvergensi dengan baik. Sedangkan kekurangannya yaitu hanya dapat digunakan dengan fungsi aktivasi sigmoid. Fungsi kerugian lainnya seperti engsel atau rugi engsel kuadrat dapat bekerja dengan fungsi aktivasi tan. Yang ketiga yaitu ada categorical cross entropy ZI per sigma KJ sama dengan 1 dikali EZ
pangkat ZJ. Softmax function memiliki rentang yaitu 0,1 dengan jumlah output sama dengan 1. Nah, softmax function ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat menangani beberapa kelas dan memberikan kemungkinan menjadi milik setiap kelas. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak boleh digunakan di lapisan tersembunyi karena kita ingin neuron menjadi independen. Jika kita menerapkannya, maka mereka akan bergantung secara linier. Padahal softmax function ini tidak memiliki alur seperti yang lainnya. Kemudian ada ReLU function. Nah, ReLU function ini yaitu fungsi aktivasi linear yang diperbaiki atau disingkat dengan ReLU function. Nah, ReLU function ini yaitu fungsi linear sepotong-sepotong yang akan mengeluarkan input secara langsung jika positif. Jika tidak, maka akan menghasilkan 0. Ini adalah fungsi default, tetapi memodifikasi parameter default memungkinkan kita untuk menggunakan ambang batas bukan 0 dan menggunakan kelipatan bukan 0 dari input untuk nilai di bawah ambang batas atau disebut reaksi ReLU. Nah, ReLU function ini memiliki rumus yaitu maksimal dikali 0,x, sedangkan rentangnya dan memberikan kemungkinan menjadi milik setiap kelas. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak boleh digunakan di lapisan tersembunyi karena kita ingin neuron menjadi independen. Jika kita menerapkannya, maka mereka akan bergantung secara linier. Padahal softmax function ini tidak memiliki alur seperti yang lainnya. Kemudian ada ReLU function. Nah, ReLU function ini yaitu fungsi aktivasi linear yang diperbaiki atau disingkat dengan ReLU function. Nah, ReLU function ini yaitu fungsi linear sepotong-sepotong yang akan mengeluarkan input secara langsung jika positif. Jika tidak, maka akan menghasilkan 0. Ini adalah fungsi default, tetapi memodifikasi parameter default memungkinkan kita untuk menggunakan ambang batas bukan 0 dan menggunakan kelipatan bukan 0 dari input untuk nilai di bawah ambang batas atau disebut reaksi ReLU. Nah, ReLU function ini memiliki rumus yaitu maksimal dikali 0,x, sedangkan rentang ReLU function ini yaitu 0,inf. Nah, kelebihan dan kekurangan ReLU ini yaitu
Kelebihannya, meskipun relu terlihat dan bertindak seperti fungsi linier, ini adalah fungsi non-linier yang memungkinkan hubungan kompleks untuk dipelajari dan memungkinkan pembelajar melalui semua lapisan tersembunyi dalam jaringan yang dalam dengan memiliki turunan yang besar. Sedangkan kekurangannya ini yaitu kekurangan relu function ini tidak boleh digunakan sebagai lapisan keluaran akhir untuk tugas klasifikasi atau regresi. Sebelumnya kita telah membahas tentang perseptron. Jadi kita akan membahas sedikit mengulas tentang perseptron tersebut. Perseptron adalah model matematika pada neuron biologis. Seperti neuron, ia menerima input dan untuk menghasilkan output. Coba kita lihat terlebih dahulu pada diagram alur seperti bawah ini. Input bobot dimasukkan, lalu input tersebut akan memasuki fungsi aktivasi, yaitu berupa fungsi nonlinear yang akan dieksekusi dan menghasilkan suatu output. Selanjutnya kita lihat suatu diagram gambar di bawah ini untuk melihatnya lebih jelas. Di sini kita lihat terdapat input B, kemudian input X1 dan input X2 dengan nilai bobot masing-masing W1 untuk X1, W2 untuk X2. Lalu dia masuk ke suatu ekosistem baru untuk melakukan suatu fungsi aktivasi. Kemudian fungsi aktivasi tersebut berupa X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah B. Setelah fungsi aktivasi tersebut dieksekusi, maka akan menghasilkan suatu output Y. Untuk memahami lebih jelas, kita akan melakukan melihat diagram klasifikasi seperti bawah ini. Yang pertama, kita lihat di bawah ini, perhatikan garis yang memotong secara diagonal terlebih dahulu. Terdapat dua sampel yang ada pada diagram klasifikasi di bawah ini, yaitu sampel, kita sepakati terlebih dahulu, sampel titik-titik data klasifikasi tersebut kita namai sebagai sampel. Sampel pertama yaitu sampel lingkaran, sampel kedua yaitu sampel lingkaran. Perhatikan lagi garis yang membelah secara diagonal. Di sini kita lihat terdapat dua error, dua kesalahan, yaitu yang pertama, sampel bintang memasuki wilayah sampel lingkaran. Yang kedua, sampel dari lingkaran tersebut memasuki juga wilayah sampel bintang. Jadi, algoritma perseptron ini akan mengolah datanya untuk meminimalisir kesalahannya, yaitu dengan menarik garis tersebut sehingga menimbulkan errornya akan menghilang. Sehingga terbentuklah garis baru yang seperti yang kita lihat pada gambar. Seperti ini. Apakah teman-teman sudah jelas? Selanjutnya kita akan kembali lagi ke bagian yang tadi. Setelah teman-teman memahami perseptron, sekarang kita akan lanjut ke multilayer perseptron. Multilayer perseptron ini adalah salah satu jenis feed-forward neural network, yaitu perseptron yang banyak yang akan membentuk suatu neural network yang di dalamnya terdiri atas yang pertama itu adalah input. Yang kedua ada hidden layer yang berupa kumpulan-kumpulan dari input yang akan diolah dengan fungsi aktivasi sigmoid. Kemudian akan lanjut ke suatu lapisan output yang merupakan hasil dari pengolahan dari neural networknya. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat diagram klasifikasi selanjutnya, yaitu menggunakan sampel lingkaran dan bulat seperti yang tadi. Pertama-tama teman-teman perhatikan terlebih dahulu di kotak sebelah kiri, yaitu diagram klasifikasi antara sampel lingkaran dan sampel bintang. Coba perhatikan lebih lanjut teman-teman. Pada sampel bintang tersebut, sampel bintang ini dikelilingi oleh sampel lingkaran. Jadi bagaimana cara kita untuk melakukan suatu pengklasifikasian apabila suatu sampel tersebut dikelilingi oleh suatu sampel lain? Benar, jawabannya kita tidak bisa menggunakan salah satu saja model matematik untuk mengklasifikasikan data tersebut. Jadi kita memerlukan suatu
persamaan nonlinear untuk menyelesaikannya. Untuk kasus ini kita memerlukan suatu kurva untuk mengklasifikasikannya. Dapat teman-teman lihat pada diagram di sebelahnya, di sebelah kanan, sebuah curve. Oke, kurva. Kembali lagi ke bagian gambar tadi. Di sini kita lihat kan teman-teman, di sini adalah sampel bintang. Di sini adalah sampel lingkaran. Kita lihat sampel lingkaran di sini mengelilingi sampel bintang. Teman-teman akan mengklasifikasinya terlebih dahulu. Untuk membentuk suatu klasifikasi lingkaran tersebut, kita memerlukan suatu pengklasifikasian lebih dari satu buah. Jadi, pertama teman-teman klasifikasikan satu tempat terlebih dahulu dengan satu garis seperti ini. Kemudian teman-teman lanjutkan lagi dengan satu lagi garis bantunya, yaitu seperti ini. Nah, setelah teman-teman buat seperti itu, teman-teman perhatikan. Dengan dua garis tersebut, teman-teman dapat mengartikannya sebuah metode ini dengan menggunakan suatu kurva untuk mengklasifikasikannya suatu permasalahan sampel menjadi persamaan non-linear. Ini. Baiklah, coba kita ambil suatu contoh di salah satu titik ini, suatu nilai. Di sini titik 0,7. Kemudian teman-teman setelah kita menggabungkan garis, kita anggap ini sebagai garis A, ini sebagai garis B. Setelah kita menggabungkan garis A dan garis B, apabila digabungkan tersebut akan menghasilkan suatu kurva. Selanjutnya, untuk kita menentukan suatu ini, kita permisalkan sebagai apabila garis A ini kita modelkan menjadi persamaan linear, yaitu 5x min 3y sama dengan 3. Dan persamaan dan garis B ini dengan persamaan model matematika 3x min 5y sama dengan 7. Lalu kita ingin meletakkan suatu garis ini, suatu domain wilayah dari penyelesaian ini. Apabila yang dari garis yang dihasilkan oleh garis A ini lebih besar, yaitu kita beri nilainya adalah 7. Kemudian wilayah yang dihasilkan dari garis B ini kita beri nilai yaitu 3. Berdasarkan hal ini, kita dapat menentukan seperti ini. Kita menentukan bobot X dan Y. X1, Y1, X2, Y2. Dengan masing-masing bobot, dengan yang dihasilkan yaitu 3 dan garis A yang menghasilkan nilai 3 dengan masing-masing bobot X yaitu 5 dan min 3. Kemudian X2 yang menghasilkan X2 dan Y2 yang menghasilkan nilai 7 dengan nilai bobot X2 3 dan bobot Y2 nya min 5. Stop lagi. Baiklah, sekarang teman-teman perhatikan dengan baik. Sekarang kita mendapatkan dua dari model matematika yang telah kita bangun, yaitu X1
Y1 dengan bobot 5 untuk X1 min 3 untuk Y1 dengan nilai keluaran yaitu 3. Kemudian dengan modul matematika yang kedua yaitu dengan inputan X2 dan Y2 dengan masing-masing nilai bobot 3 dan min 5 dengan nilai keluaran 7. Selanjutnya kita kembali lagi ke diagram yang awal, yaitu untuk menentukan garis yang menentukan klasifikasian. Pertama, kita akan membuat suatu nilai dari pengklasifikasian tersebut benar, namun lebih besar nilai kebenarannya. Kita misalkan, yaitu nilai di sini lebih besar nilai kebenarannya untuk garis yang memotong sebelah kiri dan sebelah kanan, yang membagi bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu untuk yang membagi bagian atas dan bagian bawah kita beri nilai 3 untuk nilai kebenarannya. Kemudian untuk nilai hasil output yang diharapkan kita beri di sini nilainya adalah, kita anggap nilainya min 8, oke? Kemudian kita susun, kita rancang dari sini, kita tarik garis, kita anggap di sini adalah nilainya, kita tulis terlebih dahulu min 8 dengan nilai bobot 1 yaitu 7 dengan yang kedua adalah 3. Kemudian kita tinjau kembali yang telah kita bangun di modul matematika sebelumnya. Di sini adalah keajaiban dari neural network tersebut, yaitu kita dapat menggabungkan dari persamaan modul matematika yang kita bangun yang dari pengklasifikasian yang ada, yaitu kita masukkan yaitu nilai masing-masing dari modul matematika yang telah kita bangun sebelumnya, sehingga dapat dituliskan seperti ini. X1 Y1 X2 Y2 dengan nilai bobot 5, nilai bobot min 3 sama dengan 3, X2 dengan nilai bobot 3, Y2 dengan nilai bobot min 5, 7. Di sini ini merupakan hidden layer dari neural network. Selanjutnya, di sini kita akan menggabungkan dari persamaan tersebut menjadi seperti ini. Perhatikan baik-baik, yaitu X dan Y. Kita anggap nilai inputannya hanya nilai X dan Y. Nilai yang pertama adalah 3. Nilai hidden yang pertama adalah 3, kemudian 7. Kemudian ada nilai input, nilai keluaran yaitu min 8. Untuk nilai X yang memiliki nilai bobot 5, dia masuk ke hidden layer ketiga. Dia masuk ke sini dengan bobot nilai 5. Untuk inputan X masuk ke hidden layer 7, dia memiliki nilai inputan 3. Kemudian untuk inputan Y, dia masuk ke hidden layer 3 dengan bobot nilai min 3. Untuk inputan Y yang masuk ke hidden layer 7, dia memiliki nilai min 5. Kemudian setelah hidden layer tersebut, dia akan melakukan fungsi aktivasi sehingga menghasilkan nilai keluaran yaitu min 8, yang dimana hidden layer 3 ini memiliki nilai bobotnya kita asumsikan tadi yaitu bernilai 7. Kemudian untuk hidden layer 7 yang kita asumsikan tadi, dia memiliki nilai 3. Begini. Di sini kita dapat melihat bahwa suatu persamaan tersebut
yaitu sudah berubah menjadi suatu persamaan non-linear. Coba kita kembalikan lagi seperti konsep awalnya yang telah kita baca di awal tadi, yaitu seperti ini. Multilayer perceptron itu memiliki nilai input, hidden layer, dan lapisan output. Di sini sudah tertera yaitu suatu inputan, di sini ada hidden layer, lalu kemudian di sini adalah output atau keluaran. Setelah melakukan penyelesaian matematis tersebut, kita akan mendapatkan suatu neural network seperti yang berada di sini dengan inputan X dan Y dengan masing-masing koefisien yaitu 3, 7 dan menghasilkan output yaitu -8. Ini. Coba teman-teman perhatikan lebih baik lagi. Inputan X dan Y ini adalah inputannya. Kemudian untuk bagian hidden layer dari neural network yang sudah kita bangun ini, yaitu untuk bagian ini yaitu bagian yang membagi pengklasifikasian menjadi bagian ini, kemudian bagian ini. Perhatikan dengan lebih baik dengan seksama. Setelah melakukan pembagian, nilai persamaan nonlinearnya tersebut akan membentuk suatu kurva. Kurva yaitu yang mengklasifikasi sampel bintang yang dikelilingi oleh sampel lingkarannya. Cukup. Setelah kita melakukan rangkaian penyelesaian yang telah kita lalui sepanjang ini, kita akhirnya menemukan suatu neural network seperti di bawah ini. Neural network dengan inputan X dan Y dengan hidden layernya 3 dan 7 yang menghasilkan keluarnya yaitu -8. Jadi berdasarkan pengertian kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk membuat konsep baru neural network atau jaringan saraf tiruan, kita memerlukan beberapa persamaan linear, yang akan membentuk poligon yang merupakan suatu persamaan non linear.